tentang kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali dan memberikan kepadamu. Jadi apa yang dituliskan kemudian oleh Lukas bukan firman Tuhan. Itu hanya catatan-catatan yang ditulisnya berdasarkan hasil penyelidikan dia. Sementara yang disebut Injil adalah firman Tuhan yang datang kepada Yesus, yang kemudian Yesus sampaikan kepada muridnya. Bilang lah ya, itu maksud Bang Juma itu kalau saya tanya Bang Juma, mana Injilnya itu Bang Juma? Ya nggak ada, karena tidak ada penerusnya Yesus. Ada Injil Filipus, tapi ditolak oleh gereja. Pasti ada dasarnya dong Bang Juma, gereja menolak kayak si Barnabas, Injil Barnabas juga ditolak. Iya, ditolak karena di situ menceritakan tentang bagaimana Yesus menubuatkan datangnya Nabi Muhammad di luar Yahudi, mereka nggak terima. Bagaimana di situ diceritakan Yesus nikah, kawin, punya istri, mereka nggak terima dan tidak cocok bagi agama Roma Yunani yang menyembah dewa matahari. Masa dewa kita turun ke bumi menikah? Ini bicara Injil Filipus atau Barnabas? Mirip Barnabas. Barnabas, Filipus, Thomas, Maria, Andreas, itu adalah Injil-Injil yang disembunyikan. Kalau saya misalnya Filipus yang Andreas apa itu nggak bisa. Cuman Barnabas saya ada sedikit mendalamin Bang Juma. Coba fokus ke Barnabas. Kalau Injil saya nggak ada. Injil Barnabas makanya ditolak Bang Juma. Ada dasarnya Bang Juma. Misalnya dari tata bahasa dia. Contoh saya ini mengaku-ngaku saya ini di era Soekarno gitu kan. Tahun berapa itu? Tahun 45 lah misalnya. Di era Soekarno. Tapi tulisan saya ini tidak sesuai dengan era Soekarno. Soekarno aja tulisannya Soekarno. Saya sekarang Soekarno, ini aja udah nggak sesuai dengan zamannya. Misalnya Barnabas bilang yang memimpin pemerintahan di Israel itu di kota mana itu si Jono misalnya, padahal yang memerintah itu si Filipus gitu Bang Juma. Ya sistem sejarah pun dia sudah bentrok, makanya tidak diakuin Bang Juma. Bukan karena ada di situ Yesus kawin. Kalau di situ Yesus kawin itu ditolak, mungkin bukan hanya saya yang menolak, Bang Juma pun menolak itu. Kalau Yesus dibilang kawin. Kan begitu Bang Juma. Jadi gini Bang, kalau Barnabas itu kan kemungkinan besar bersentuhan langsung dengan Yesus. Karena Barnabas itu kan yang, kalau betul Barnabas itu adalah Yusuf, berarti Barnabas inilah yang menurunkan mayatnya Yesus dari tiang salib. Itu informasi ya. Berarti Yusuf. Saya tahu Barnabas juga. Coba. Nama lain daripada Yusuf Arimatea siapa Bang? Yang berasal dari Siprus, suku Lewi. Yang mengapakan salib Yesus itu kan. Saya tidak tahu itu kalau sampai ke situ. Itu Simon maksud Abang, itu Simon. Yang saya maksud Yusuf. Oh, tidak tahu itu saya. Yusuf ini, siapa Yusuf ini? Barnabas. Karena melulu ahli-ahli sejarah Bang Juma sudah diteliti, itu jauh daerahnya Bang Juma. Karena jauh, ditolak, karena memang dasarnya ditolak. Bagaimana mau diterima? Memang dasarnya sudah ditolak. Apapun akan dikatakan begini. Karena memang dasarnya sudah diterima. Misalnya si Barnabas bilang, contoh kan, kalau kita ke puncak itu kan, Bandung ke puncak, dia kan menaik kan ke puncak. Barnabas bilang menurun, banyak yang salah. Sementara kalau di situ aja udah banyak yang salah deh. Nah, sekarang tolak ukur. Kalau nggak salah dia bilang turun ke Kapernaum. Padahal kalau dia tahu tentang kota itu, sebenarnya bukan turun, harus naik ke Kapernaum. Kayak gitulah Bang. Dasar tolak ukur Anda apa? Mengatakan naik? Ya karena setelah diteliti. Karena bertentangan dengan 4 kitab kanonik. Kan kitab-kitab ini tadinya diseleksi dulu. Termasuk Barnabas ditolak, makanya disebut Injil Apokripa.
Apokripa itu artinya Injil yang disembunyikan. Bukan palsu artinya, tapi disembunyikan. Dia Apokripa mengada-ngada itu Bang Juma. Jadi Bang tidak Juma bisa mengakui Injil Barnabas. saya tidak mengakui Injil Barnabas, Kalau enggak. mengakui itu udah bertentangan juga dengan Al-Quran itu. Saya tidak mengakui, tapi pada intinya Barnabas ini Yusuf yang menurunkan mayatnya Yesus, katanya dalam cerita di kitab saudara. Berarti menurunkan mayat Yesus, dan bahkan dia bersama dengan Nikodemus dan juga Yusuf bersama dengan Maria yang minta kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah itu lalu menguburkan dia dalam goa. Bahkan tempat pemakaman Yesus itu ya milik Yusuf. Berarti dia lebih tahu daripada Lukas, daripada Markus, daripada Paulus. Harusnya buku-buku mereka lah yang diterima. Kenapa? Karena dia yang bersentuhan langsung dengan Yesus. Lukas ini siapa? Markus ini siapa? Paulus ini siapa? Orang yang tidak pernah bersentuhan Yesus. Kenapa ceritanya diambil? Karena mereka menulis memang untuk tulisan ini agar laku di Kekaisaran Romawi. Kalau Paulus kan Bang Juma dia sendiri Bang Juma, dari dia tulisannya sendiri, kirim surat ke Filipus, kirim surat ke Filipi ya, kan dia sendiri Bang Juma, orangnya sendiri, nggak melalui orang lain lagi. Iya, Filipus menerimanya, Paulus menerima dari mana? Kan surat dia sendiri, surat kepada jemaat. Iya, berarti kan dia ngarang sendiri. Dia kirim surat Bang Juma. Iya, dia karang sendiri, itu kan dikatakan, dia mengatakan itu dari Yesus kan. Dia bilang dari Yesus. Sejak kapan Yesus dia pernah berkata kepada mereka? Tapi satu hal yang perlu saudara pahami, penelitian penulis buku Yohanes Bang, dia mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang Bapa Elohim berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Jadi sebelum penyaliban, semua firman-firman yang Tuhan berikan ke Yesus sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi kalau ada tulisan yang betul, maka tulisan yang benar adalah tulisan yang bersentuhan langsung waktunya dengan Yesus. Kayak Filipus. Coba Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Coba, telah aku sampaikan. Berarti sebelum penyaliban, semua firman Yesus sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Tidak ada lagi yang lain. Apa isinya? Makanya segala apa? Apa tadi? segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku semuanya telah menerimanya dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti nggak ada lagi firman lain. Makanya saya katakan ucapan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan dia. Hah? Kenapa Bang Juma bilang bukan dia? Nah, karena segala firman telah Yesus sampaikan dan tidak ada firman itu. Seperti akulah Alfa dan Omega. Itu bukan Yesus. Karena perbedaannya di situ Bang Juma. Kita perbedaannya di situ. Kalau dari pemahaman orang Bang Juma kan Tuhan langsung kan kasih wahyu sama Nabi Isa kan. Kalau di kami tidak seperti itu Bang Juma Injil. Dia dituliskan sama bikinlah Matius, siapa penulis Matiusnya, saya nggak sampai ke situ pula. Bikinlah Injil Matius. Tapi ini kan tidak bertentangan Bang Juma. Dan dia juga tentang si Musa juga tidak bertentangan. Bahkan dia bisa tahu lagi tentang sejarah-sejarah apa tuh Sisila. Dari mana dia tahu? Sekarang begini Bang, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Kalau segala firman bahasanya sudah semua. Nah, sudah semua. Ada nggak di antara seluruh firman itu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak? Itu kan Bang Juma bercerita, Bang Juma menceritakan suatu kisah. Iya maksudku. Sama dengan di Taurat juga kan itu menceritakan suatu kisah. Di Perjanjian Lama. Bang. Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan. Tidak ada lagi firman lain kan? Berarti
perkataan pergilah ke seluruh dunia jadikan seluruh bangsa jadi murid itu firman siapa lagi? Ya firmannya Tuhan Yesus lah Bang Juma. Yesus. Lah kan tadi semuanya sudah disampaikan dan tidak ada firman pergilah ke seluruh dunia, nggak ada. Yang ada Matius 10:5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang ada. Nah, sedangkan setelahnya kok ada yang berkata pergilah ke seluruh bangsa? Itu bukan Yesus. Berarti kita hanya jangan pakai dua-duanya betul Bang Juma. Pergilah ke segala bangsa betul, kepada domba yang hilang betul juga. Loh, kan Yesus melarang jangan ke bangsa lain. Mana coba Bang Juma? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Matius 10 coba dibacakan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari bangsa Israel. Ya, itu konteksnya dia kan bicara pada saat itu Bang Juma. Pada hari berikutnya dia konteksnya kan bicarakan pada keseluruhan murid-muridnya. Mungkin sama dengan ini Bang Juma. Kamu mengajar di SMA 3 ya. Kamu mengajar di SMA 4 ya. Baru di hari berikutnya kamu mengajar sampai ke Papua ya. Itu kan nggak salah Bang Juma. Kan? Dia mengatakan Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Itu pesan Yesus pada saat itu. Nah, tapi setelah berapa bulan atau berapa minggu nggak tahu, Tuhan kan ngomongnya lain lagi. Sah-sah aja Bang Juma kepada orang lain. Sama saat ini aku ngomong sama Bang Juma nggak berkorban di YouTube ya, di TikTok. Mungkin aku sama Abdul Somad ngomongnya lain lagi. Itu sah-sah aja Bang Juma. Sekarang begini Bang. Ketika Bang Suma mengatakan hari Selasa ini, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segalanya telah aku sampaikan. Dan segalanya itu dihitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 10 firman yang disampaikan kepada muridnya. Tiba-tiba seminggu ke depan ada orang mengaku Bang Suma dan menyatakan sesuatu di luar dari 10 pesan ini. Pertanyaan saya, apakah itu Bang Suma? Apakah itu Bang Suma yang menyatakan di luar daripada 10 konsep tadi? Segala firman telah aku sampaikan, yaitu 10. Sudah aku sampaikan seluruhnya. Oke? Anda sudah terima kan? Dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Klop, 10 firman diterima. Tidak ada lagi dari Tuhan, tidak ada. Udah, semua telah kuserahkan. Tiba-tiba sebulan ke depan ada orang mengaku Bang Suma memberikan di luar dari 10 ini. Dia menambahkan lagi dari 10. Pertanyaan saya, apakah itu Bang Suma? Padahal sudah disampaikan semua 10 saja. Ada penambahan berikutnya. Itu saya atau yang palsu? Karena Bang Juma, karena pemahamannya sudah berbeda Bang Juma. Bang Juma kan makai kan keajarannya Bang Juma bahwasanya wahyu itu, kitab itu diturunkan melalui Nabi Isa kan. Kalau di kami tidak ini Bang. Di jalannya. Nah, itu ucapan Yesus, kok jadi saya? Ucapan Yesus Bang, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku sampaikan. Tidak ada lagi yang lain. Semuanya sudah aku sampaikan. Coba baca Bang Juma ayatnya. Yohanes 17 nomor 8. Nah, coba baca. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-muridnya percaya Yesus ini. Omongannya agak aneh. Dia lagi berdoa. Iya. Yesus lagi berdoa. Dia lagi komunikasi dengan Bapa. Dia lagi berdoa lah, lagi sembahyang. Iya, dia mengatakan, bohong tidak Yesus ketika dia mengatakan itu ke Bapa? Kan pada saat itu Bang Juma,
Misalnya, gini Bang Juma, kalau makanya agak beda. Contohnya Bang Juma ini pimpinan saya, pimpinan saya. Jadi saya bilang sama Bang Juma ini, Bang Juma, sudah aku sampaikan semuanya sama Bang Juma. Tapi kan Bang Juma kan tidak bisa jadi Bang Juma kan ngasih perintah baru lagi sama saya. Apa yang harus saya sampaikan? Bisa jadi ada lagi perintah baru, itu saya sampaikan bisa jadi Bang Juma. Katanya ketika dia keluar dari kubur, apakah dia masih bertuhan di situ, Bang? Ketika dia keluar dari kubur, karena dia masih di dunia ini, dia masih 100% Tuhan, 100% Allah. Nah, ini yang kacau ini. Salah kacau. 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Yesus berbohong dengan mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Kan begini Bang Juma, itu kan konteksnya kan itu kan berbeda lagi. Sama dengan gini, Bang Juma ngasih perintah ini sama saya kan, firman ini perintah lah. Nah, jadi aku malah menghadap sama Bang Juma. Bang Juma, segala perintah Bang Juma sudah aku laksanakan, sudah aku sampaikan semua pada mereka. Oke, pada saat mungkin kan bisa jadi kan Bang Juma kasih perintah lagi. Oke, Heno, kamu pergi lagi ke sana, kamu berbuat seperti ini lagi, berbuat bisa jadi kan? Contoh Bang Juma. Bang Juma suruh saya ngomong sama apa? Anggota kita yang kita ada cabang yang misalnya di Jakarta. Sampaikan sama pimpinan cabang yang di Jakarta, semua karyawan di sana seperti ini. Saya melapor. Sudah, Bang Juma, sudah saya sampaikan semua perintah Bang Juma sama karyawan yang di cabang kita di Jakarta. Bisa jadi Bang Juma kan kasih perintah lagi sama saya. Ah, Heno, kamu begini lagi, sampaikan lagi firman saya sama yang cabang kita di Bandung. Bisa jadi saya pergi lagi, bukan berarti itu dua. Ada misalnya, bisa jadi itu Yesus beneran yang menerima firman baru, ya kan? Maksud abang gitu kan? Kan itu firman baru Bang, karena firman lamanya semuanya sudah disampaikan. Berarti yang keluar dari kubur ini masih menerima firman kan dari Tuhan, dari Bapa, masih. Kalau konteksnya tidak seperti gitu kali juga sih. Ngomongannya itu firman. Ngomongannya itu sebenarnya udah firman. Iya, dari mana dia dapat perintah baru ini? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan muridku. Itu dari mana? Ya Allah sendiri Bang Juma. Ya Allah sendiri yang berfirman. Oh, jadi dia bukan ini bukan lagi Yesus maksudnya. 100% Tuhan, 100% Allah. Yang tadi mengatakan segala firman tadi itu siapa? Yesus kan? Ya. Yang keluar dari kubur ini firman yang dia terima dari Bapa atau firmannya sendiri? Karena kalau kita nggak paham dengan 100% Tuhan, 100% manusia, susah. Dari mana ilmu 100% itu Bang? Karena kalau ayat Alkitabnya pada mulanya adalah firman. Firman itu, waduh, disingkat aja ya. Firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya firman itu menjadi manusia. Itu Bang Juma. Berarti itu sangkaan orang Kristen ke Yesus, bukan ajaran Yesus langsung kan? Ajaran Yesus langsung lah Bang Juma. Di mana Yesus mengatakan dia 100% Tuhan, 100% manusia? Jangan contoh Bang. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan dia 100% Tuhan, 100% manusia? Apakah engkau Mesias itu? Engkau sendiri yang mengatakannya. Itu jawabannya. Ya, Mesias anak manusia berarti. Yang saya tanya 100% Tuhan. Oke. Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Berapalah? Jadi jawab Yesus sama muridnya. Berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu Bang Juma? Engkau sudah melihat Bapa, engkau sudah melihat aku. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Kalau dalam misalnya Yahweh sendiri, Tuhan Allah sendiri mengatakan, ada juga Bang Juma, bahwasanya dia akan lahir seorang putra, dia akan disebut sebagai Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa. Dia akan disebut sebagai Allah yang perkasa, Raja Damai, Allah yang perkasa. Pokoknya banyak lah, pokoknya Allah yang perkasa itulah. Itu untuk Hezekia Bang, itu bukan untuk Yesus. Iya, nubuat untuk Hezekia, bukan untuk Yesus. Saya sudah sering bahas itu. Yesaya menubuatkan tentang Raja Hezekia.
bukan untuk Yesus. Itu Raja Yesus. Jadi yang dibilang seorang putra akan lahir, namanya akan disebut Bukan Raja Damai, bukan akan lahir, Allah yang Bang. perkasa. Bukan akan lahir, telah lahir. Telah lahir ya, telah lahir. Ya itu kan nubuat Bang Juma. Kalau Jadi telah siapa lahir Bang Juma? itu, Mana kalau ada telah lahir, kalau telah lahir itu bukan akan lahir. Bisa jadi telah lahir juga. Ya memang telah lahir di situ, yulat. Jadi siapa itu Bang Juma? Ya Raja Hezekia, Bang. Raja Yesus kok Allah yang perkasa Bang Juma. Gelar. Masa gelarnya Allah Yesus apa aja hebatnya? Orang-orang menyebutnya. Orang-orang menyebutnya. Itu gelar, orang yang menggelarinya. Ya, dia akan disebut sebagai Raja Damai, Allah yang perkasa. Itu kenapa gitu. Musa juga digelari Elohim, pencipta langit dan Musa, pencipta langit dan bumi. Di mana Musa? Kejadian Oke. Kejadian 7 nomor 1 dia digelari Elohim. Coba baca Bang Juma. Kejadian Aku 7. mengutus Oke. Aku mengutus engkau menjadi Elohim. Mungkin karena dia sebagai firman Allah kan. Dulu Iya, kan itu dia. Jadi kalau gelar-gelar begitu itu biasa dinobatkan kepada nabi-nabi Yahudi, Bang. Oke, saya kira cukup untuk sementara. Di kota kita di Dubai sudah masuk waktu maghrib. Bang Henok nanti datang lagi sebentar malam untuk terus kajian ini, materi ini. Oke, thank you Bang Juma. Izin, makasih. Iya, sama-sama Bang Henok. Di tempat kita sudah maghrib, Bang. Oke ya, makasih ya. Thank you Bang Juma. Siap. Makasih. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Kasihan mereka. Saya kadang miris melihat mereka ini. Kasihan kali, Bang. Tidak sih, dia membawa ilmu hebat ya. Inilah yang saya katakan. Padahal orang-orang mengatakan sama saya kemarin tuh, Saudara Henok itu adalah kalau bukan penatua, itu adalah orang aktif gereja juga katanya. Tapi pemahamannya tentang Bible masih minim. Inilah saya katakan kepada saudara kami yang Kristiani, kami Muslim, betul kami Muslim. Tapi tak ada larangan untuk pelajari ini. Kenapa ketika kami umat Islam mempelajari ini, semakin kuat iman Islam kami. Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi umat Islam yang sudah paham tentang perbandingan agama, membaca ini itu bukan sesuatu yang membuat kemudian iman umat Islam itu rapuh, enggak. Semakin kuat iman Islam kami setelah kami membaca. Saya paparkan tadi kan, ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa misalnya dalam bahasa Ibrani. Kemudian Bom-Bom menerjemahkan dalam bahasa Papua. Yang mana yang firman Tuhan? Kalau ini Anda katakan firman Tuhan, berarti Anda menuhankan Bom-Bom, karena ini perkataan Bom-Bom. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan ini firman Tuhan, bukan Anda sedang menuhankan Musa. Karena Musa memang menerima dari Tuhan, dan Musa tidak tambah, Musa tidak kurangi. Kenapa bisa kamu percaya? Makanya Nabi itu orang yang dipercaya. Nabi itu orang pilihan, bukan pembohong pelin-pelan. Hari ini mengaku taat Taurat, besok mengaku tidak taat Taurat. Itu pelin-pelan, itu nggak bisa jadi nabi, nggak bisa jadi rasul. Nabi Musa adalah orang terpercaya. Tidak mungkin dia menambahi, tidak mungkin dia mengurangi. Jadi perkataan Musa yang dibukukan kemudian itu adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan Musa. Meskipun Musa yang mengatakan firman Tuhan tersebut. Tapi ketika Bom-Bom menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Bom-Bom, ini bukan firman Tuhan yang ini. Makanya ini bisa direvisi, bisa dikoreksi setiap saat.
direvisi, dikoreksi setiap saat, karena ini bukan firman Tuhan, ini perkataan bom-bom. Kalau ini direvisi 1000 kali pun tidak sedang merevisi firman Tuhan, karena bom-bom bukan Tuhan, tapi sedang merevisi perkataan bom-bom yang adalah terjemahan konon dari firman Tuhan yang diterjemahkan. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan ini firman Tuhan, berarti dia adalah hambanya bom-bom. Sama seperti Quran. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah. Rasulullah tidak menambahkan, Rasulullah tidak mengurangi. Ketika Al-Quran ini diterjemahkan kemudian, ini terjemahan Quran diterjemahkan oleh Departemen Agama. Kalau ada orang mengatakan terjemahan Al-Quran adalah firman Allah, berarti mereka sedang mentuhankan Departemen Agama. Kenapa? Karena terjemahan Departemen Agama bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kenapa bisa demikian? Karena yang duduk di Departemen Agama itu manusia, bukan Tuhan. Maka tidak suci dari kesalahan, tidak bersih dari kehilafan. Oleh karena itulah terjemahan Al-Quran bukan firman Allah, tetapi upaya manusia-manusia berilmu untuk mengkaji, meneliti, memaknai, mentafsirkan, menjelaskan firman Allah kepada manusia. Jadi jangan dikatakan terjemahan Al-Quran itu Al-Quran. Makanya kalau saya ditanya, Bang Suma, apakah kamu percaya bahwa kitabnya Kristen itu firman Tuhan? Sorry lada. Apakah kau mengatakan itu asli atau palsu? Saya mengatakan asli. Kitabnya orang Kristen ini asli. Asli terjemahan. Apakah firman Tuhan? Karena dia terjemahan, dia bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang adalah yang diterima oleh Yesus, yang diterima oleh Daud, yang diterima oleh Nabi Musa, yang diterjemahkan lembaga Bible, itu bukan firman Tuhan, tetapi terjemahan mereka sendiri. Nah, kredibelnya adalah buku ini bukan langsung firman Tuhan, bukan langsung sabda Yesus, tetapi tulisan-tulisan yang tadinya menggunakan bahasa Septuaginta, bahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah Yesus menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Apakah Musa menerima firman dalam bahasa Yunani, Septuaginta? Saya kembalikan kepada saudara-saudara saya Kristen. Jawab itu, lalu pegang kata-kata saya, apakah ini firman Tuhan atau ini perkataan orang-orang yang ada di lembaga Bible sana. Anda tadi melihat Yehezkiel 34 nomor 16 kan? Gemuk kuat ku binasakan, gemuk kuat ku lenyapkan, gemuk kuat ku lindungi. Mana yang betul? Yang betul kembali kepada kitabnya Nabi Yehezkiel. Mana? Cari. Di mana kau bisa temukan? Warung Coto atau di mana? Cari. Kalau Anda tidak bisa menemukan aslinya, benar-benar ucapan Yehezkiel, tidak bisa temukan, bagaimana Anda bisa mengatakan dan meyakini bahwa Anda akan mati masuk surga dengan kitab ini? Ayo. Bagaimana kalau misalnya tidak sesuai? Bagaimana kalau salah? Bagaimana kalau tidak benar? Sedangkan di situ terjemahannya kulindungi, yang satu kubinasakan. Mana yang betul? Kubinasakan atau kulindungi? Cari kitabnya Yehezkiel. Bagaimana kalau Anda sudah tidak menemukan kitabnya Yehezkiel? Masih mau memegang kitab ini sampai Anda mati? Wow, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Anda lengah, membiarkan detik demi menit, demi jam, demi hari, demi minggu, demi bulan, demi tahun berlalu dalam kehidupan Anda tanpa makna sebuah kebenaran hakiki. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya pada siang sampai sore hari ini. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bang Suma, anggaplah itu sebagai sebuah bukti bahwa saya bukan
superpower. Saya bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi hanya seorang penginjil jalanan yang membicarakan dan membahas tentang Bible, di mana Bible ini adalah murni, adalah asli terjemahan, dan bukan bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa, dan bukan bahasa yang digunakan oleh Yesus. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Saudara Kondom. Kalau mau berdiskusi dengan saya, Saudara Kondom bisa naik ke sini nanti habis Isya. Kita bahas tema saya ini, Yesus bangkit buat apa? Nah, nanti Saudara Kondom bisa menjelaskan ke kami mendengarkan dengan seksama. Saudara bisa menjelaskan, Anda menguraikan, kami akan mendengarkan. Kalau itu sudah keluar nalar sehat dan bertentangan dengan Bible Anda sendiri, buku terjemahan ini akan saya pakai tabok kepala Anda. Saudara Kondom silakan hadir sebentar, ya, habis Isya kita ketemu lagi. Sekira begitu teman-teman sekalian. Dan kalau ada kebenaran yang saya sampaikan yang menyakiti hati saudara-saudara kami Kristen, saya minta maaf. Saya seorang Muslim, memang diajarkan dalam agama saya untuk menegakkan yang hak dan mencegah kepada yang batil. Saya tidak bisa berkongsi, saya tidak bisa bekerja sama main mata dengan kebatilan. Batil-batil, hak-hak, itulah kami Islam. Jadi sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa bersenda gurau dengan yang batil. Kalau Anda sakit, silakan berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah. Pada rekan sahabat yang telah membantu sehingga akun kita ini, Masya Allah, keren kali bah. Akun kita masuk ke Liga A1. Keren. Mantap. Keren. Semakin banyak teman-teman memberikan love birunya, semakin kencang pula kemudian apa yang menjadi kemudian tolak ukur akun bisa populer di Indonesia ini. Kan keren, ya kan? Oleh karena itu saya minta teman-teman jangan bosan-bosan mendukung channel kita ini, akun kita ini. Di follow Bang Suma 01 biar tembus jadi 1 juta, agar orang Indonesia bisa semakin banyak menemukan kebenaran. Oke, kita pamit teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sehabis Isya kita jumpa lagi ya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit undur diri. Kita sudah maghrib. Jangan lupa sholat semuanya, anak-anakku, sholat, pelihara sholatnya. Bye.